Shalom. Kita bertemu kembali melalui renungan harian HKBP Resort Sutoyo. Hari ini Kamis 1 Februari 2024. Kita berdoa. Damai sejahtera yang daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal adalah kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yaitu yang tertulis dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Dalam bahasa Batak, alai nina sidavi ma madok halak Filistimi. Yaho daro tuau mangasaho podang dohot hujur dohot lebu-lebu. Alai angguau rotuho mangasahon goar ni Jehovah Sebaot debatani parangan ni Israel akka naniasapan mi. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada tahun-tahun yang lalu, dunia dibuat takut dengan hal yang sangat kecil dan kasat mata, yaitu virus COVID-19. Bukan karena ukurannya yang hanya dapat dilihat dengan alat mikroskop, namun karena dampak yang diakibatkan oleh virus ini. Banyak manusia di dunia yang meregang nyawa karenanya. Kehidupan ekonomi dunia yang mengalami kehancuran dan rasa ketakutan dan keresahan yang melanda manusia di seluruh dunia. Demikian juga dengan sebuah benda memiliki unsur kimia terkecil disebut dengan atom. Di tangan manusia yang tepat bisa berguna dengan luar biasa, membangun kehidupan dunia semakin sejahtera. Namun bahkan sebaliknya, dapat menghancurkan kehidupan seperti yang terjadi dalam Perang Dunia Kedua dengan bom atom menghancurkan Nagasaki dan Hiroshima, bahkan menghancurkan peradaban manusia. Kita hidup dalam sebuah keadaan dunia yang mengabaikan apa yang nampaknya kecil dan sepele, padahal hal-hal tersebut memiliki dampak yang besar dan sangat berpengaruh bagi kehidupan. Demikian juga yang pernah dialami bangsa Israel bersama Daud, ketika keberadaan mereka disepelekan musuhnya. Musuh mereka memiliki pasukan yang sangat besar dan peralatan perang yang cukup, tentara yang terlatih. Bahkan sesama orang Israel juga meragukan kemampuan Daud, termasuk kakaknya bernama Eliab, kakak tertuanya, menganggap tidak mungkin mampu dalam peperangan ini. Demikian juga dengan Saul sebagai pemimpin mereka, tidak mungkin bisa menghadapi musuh mereka, karena Daud hanya seorang prajurit yang tidak terlalu diperhitungkan. Namun kenyataannya berbeda. Dengan membawa sebuah umban berpelurukan batu, dapat menumbangkan Goliat bertubuh besar, berpakaian tentara berlapis tembaga, dan alat perang yang mumpuni. Israel menang dalam peperangan itu oleh orang yang tidak diperhitungkan dan peralatan yang seadanya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikian juga dengan perjalanan hidup kita di dunia. Tentu setiap orang pernah diperhadapkan dengan masalah dan persoalan yang berat. Terkadang kita merasa tidak mungkin dapat menghadapi masalah ini. Kita merasa kecil dan lemah, yang tidak bisa berbuat apa-apa. Melalui renungan ini, kita bisa belajar dari pengalaman Daud.
Memang sehariannya dia hanya seorang gembala domba. Daud bukan mengandalkan kekuatan, peralatan, dan hal yang dapat dibanggakan. Namun dia mengandalkan kuasa Tuhan, berkata, "Aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Kuasa Tuhanlah yang memampukan Daud menghadapi musuh yang besar dan kuat. Dia memohon kekuatan Tuhan yang mampu mengalahkan segala kekuatan apapun di dunia ini. Hidup yang mengandalkan Tuhan, itulah yang diperlihatkan Daud, baik bagi rajanya, saudaranya, dan seluruh umat Tuhan. Tidak selamanya hal yang kecil, yang tidak diperhitungkan, tidak memiliki arti dan makna. Seperti seorang anak yang membawa 5 roti dan 2 ikan, diberikan kepada Yesus, mampu menjawab kebutuhan 5.000 orang. Anda merasa lemah dan tidak mampu untuk berbuat? Andalkan Tuhan, Dia akan menolongmu. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, terkadang kami merasa lemah dan kecil, tidak bisa bertindak untuk keluar dari masalah kami. Namun Engkau Tuhan adalah andalan dan tumpuan kami. Tolonglah kami. Amin. Saudara yang terkasih, selamat beraktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.